Misalkan gini, lebih baik yang hobi kita atau lebih baik yang menghasilkan walaupun itu bukan hobi kita gitu. Itu akan ketemu setelah maneh jalani. Terus gini Om Ari, saya teh mau nanyanya, dulu teh waktu keluar kuliah kan sempat kerjanya di migasnya. Oh nya eta mah sebentar banget lah ngan genep bulan itu mah orang lulus kan terus baturan orang teh apa namanya? Oh sebelumnya sih ini proyek di tambang cuma proyekan gitulah diajak baturan. Setelah itu baru ada lowongan di El Nusa. Terus orang ke Riau. Sempet nggak lama 6 bulan. Cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan. Itu teh maneh di mana ya waktu orang di Duri teh? Mana di tahun seberapa eta? Chevron mana ya? Tahun berapa itu teh? 2011-an 2012 gitu ya, 2011. Saya emang nggak pindah-pindah di Kalimantan terus. Oh, mana di Balikpapan terus? Di mana? Handil? Bukan di Handil, saya di Selat Makassar di Ataka. Di lapangan Ataka. Tapi ente itu di Chevron apa di Pertamina itu? Di Chevron. Oh, Chevron ya. Baru aja sih diakuisisi sama Pertamina. Oh gitu ya. Baru tahun 2000. Kalau dulu orang waktu TA teh orang di Handil di Total. Di Total kita bukan Chevron ya. Iya benar di Total. Tugas akhir gitu sih. Oh, tugas akhirnya di itu. Nya ngambil datana. Ini kan ente mah geodesi bukan? Geodesi, jadi apa namanya ngukur titik GPS. Titik GPS buat apa itu teh? Buat kan, ya gitu. Di minyak mah kan pasti ada ini dong, ada kerjaan konstruksi juga kan, piping gitu-gitu kan butuh mapping juga gitu. Oh, perlu orang geodesinya itu teh? Ya, terus kayak Rick Move ge orang geodesi kita. Oh. Habis ngebor, kan pindah ke titik lain, kan aya takbot, tarik sana sini itu juga itu sih orang mapping juga. baturan orang loba nu jadi tukang parkir Rick. Bet keluar atau kalau gitu. Karena waktu di El Nusa itu teh iya sih kontrak project gitulah. Jadi begitu ada tawaran perusahaan di Jakarta permanen gitu, wah ngeunah di Jakarta kan, istri orang di Jakarta, jadi yang saya lebih prefer ngambil yang di Jakarta. Oh, di mana itu teh? Di bidang apa? Perusahaan digital mapping kayak Google gitulah. Cuma baheula mah punya Amerika. Navtech namanya. Udah itu terus nggak kemana-mana lagi. 10 tahun lah. 10 tahun terus, di situ? Sampai perusahaannya gonta-ganti. Maksudnya tadinya Navtech, udah gitu dibeli Nokia. Terus dari Nokia dibeli sama Jerman. Jadi gonta-ganti kepemilikan, ganti bendera nya inti namanya. Betul, tapi masih sama. Maknya 10 tahun atau baheula
Oh, bahasa 2011 mah kan di mana di Handil teh TA. Itu mah TA mah 2010-an lah, 2009 kan lulus orang 2010. Lulus sebenarnya. Kira dan macan kampus itu. Genap tahun pokoknya. Genap tahun. 2008. Ya gitulah pokoknya. Nah, terus di mana di perusahaan mapping digital teh ya 10 tahun. 10 tahun mah atau baru atau 10 tahun. 10 tahun ya. 2011 mah baru lah ya, 2001. Oh enggak. Maksud orang teh orang di perusahaan itu terakhir kan orang resign 2019 tuh. 2019 akhir. Nah, orang udah stay di situ 10 tahunan lah. Oh. Oke. Gitu. Nah, terus orang teh sebenarnya mah yang nanya gitunya, kenapa memutuskan buat keluar dan bikin usaha gitu. Soalnya kalau kan ada paradigma enakan bekerja gitunya. Terus tapi juga kalau dilihat dari sisi usahawan juga enakan usaha atau bla 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 gitunya. Nah, saya teh pengen nanya naha bet Om Ari teh memutuskan buat keluar kerja terus juga usaha gitu. Sebenarnya sih waktu itu mah nggak ada zaman kuliah mah nggak iya sih nggak ya dagang lah. Dagang ya barang di Jakarta yang murah bahwa lama kerusum iya barang-barang Cina nu KW super teh gini kacamata Oakley kan orang pernah beli Oakley Karar itu kan orang pernah beli ka didinya kacamata Oakley-Oakleyan. Oh bener ya. Eta maksudnya emang baheula teh nya gitulah sok dagang kan. Secara nggak langsung inilah latihan gitu. Resep dagang bahwa lama di kampus jualan roti. Ini apa tuh orang jualan naon? Jualan sangu koneng. Wih, mantap satu masak. Orang teh nyokot di pasar deket kampusnya. Jadi joinan lah gitu Bu. Saya bawa tapi uangnya nanti siang gitu. Saya pulang saya iniin gitu. Ya dari hal-hal gitu sih. Bener sarua bahwa lama di kampus teh orang ngejian roti, orang tenden di kampus, gitu-gitulah ya latihan lah itu mah latihannya. Nah, terus teh waktu di kantor teh ya kereueuh nu bisa didagangkan lah naon gitu. Terus teh teman kantor teh ulinan Hot Wheels. Oke. Jadi di kantor teh ada yang udah ngulik Hot Wheels tuh. Waktu itu dia menerima jasa iyalah custom gitunya. Orang hayang Hot Wheels lah dicat kieu warnana kieu. Orang teh merhatikan naon ieu Hot Wheels ayeuna ieu nya keur usum di custom gitu kan. Orang teh karek nyaho gitu. Eta teh 2000 sabaraha nya 2000 awal 2011 nih. 2010-an ya. Oh, ente 2016-an, 2015 gitu. Oke. Dan ternyata bahkan tren custom ini tuh udah jauh lebih lama. Lebih lama lagi kan orang merhatikan gitu. Terus orang perhatikan ningali efeknya baturan orang teh orderanna teh geus nepi ka luar-luar. Oh. Nu order di Dubai, di mana. Wah, cik orang teh keren oge gitu. Nah, tapi orang teh ningali ngastem teh nah kieu nya ya mungkin seleranya. Nya. Nah, kurang resep gitu. Tak halus contohna we contohna kumaha? Custom ya, misalkan karena orang kan mana mungkin tahu lah tiba lama kan orang resep otomotif gitunya. Iya benar. Jeung si Iman tuh. Kan suka otomotif, suka mobil. Arai dina helm. Jadi emang
jadi memang geus jalana kitu nya baheula teh almarhum babe urang teh langganan majalah otomotif teh geuning. Jadi orang teh sebenarnya teoretik teh geus di bere nu kararitu lah majalahna geus otomotif. Jadi apal gitu. Oh, modif nu halus teh kieu. Jadi orang teh geus boga nu bener mah da kieu gitu, lain custom teh gayana kieu. Jadi udah tahu mana yang bagus lah istilahnya. Nah, kemarin teh orang ningalina si baturan orang teh nah kieu nya ngan manehna teu ngarti mobil sigana gitu. Tapi da payu-payu wae nya geus we gitu kan. Nah, orang teh orang teh nyobaan we. Awalnya coba-coba ngastem sorangan, terus nanya-nanya ngobongkar ieu kumaha. Akhirnya ngulik gitu. Ngulik kan. Nah, setelah dari situ teh kan namanya ngastem teh mobil sanggeus dicat kan pasti dibere gambar tuh. Kan polos meureun mun Hot Wheels di kerok catna dicat polos. Nah, kan kudu aya gambar lampuna lah, gambar merekna kararitu. Nah, bahasa eta teh aya sih nu ngajual kita awalnya orang meuli di Tokped ngaranna teh stiker lah, katakanlah stiker. Beli tuh stiker. Terus urang praktekkeun sorangan kan. Jadi kieu ngan stikerna teh balik deui goreng. Akhirnya orang ngajieun sorangan we lah gitu. Ngajieun sorangan eta teh baheula teh urang teu ngarti software siga Corel gitu teh ngarti. Urang teh ngagambar make paintbrush. Paintbrush pisan gitu. Iya. Parah pisan. Pokoknya mah iyalah toolsnya nggak tepat gitu kan, cuma ada coba. Nah, akhirnya bikinlah tuh dengan paintbrush teh. Kan hasilnya kumanya ya gitulah, bisa di kurang maksimal meureun. Tebak kurang maksimal dan toolsnya teh bener. Nah, terus orang teh akhirnya pengen belajar gitu softwarenya no bener teh. Orang nanya ke baturan orang yang kerja di kantor itu yang sekantor. Dia bisa pakai no gratisan we. Jadi kan kalau Corel karar itu kan berbayar. Siga Photoshop berbayar, kecuali yang bajakan orang install. Nah, kalau bajakan orang nggak bisa karena komputer kantor orang kan resmi lah ya, semuanya resmi. Betul. Nah, akhirnya ada nih yang gratisan open source lah. Gitu. Akhirnya install we, belajar we, nya aya nanya-nanya mun crop carana kumaha. Lila teh orang bisa we. Wah, ngeunah gitu paintbrush mah kieu, aya mah orang bisa kieu kan. Nah, bikin we orang teh bikin. Nah, setelah itu teh akhirnya orang ngastem Hot Wheels sendiri, terus dengan stiker gaya sendiri. Orang teh akhirnya saat itu teh bikin Instagram we. Bikin Instagram yang sekarang. Nah, Instagram yang sekarang. Oh iya. Oke, di bawah nih Instagramnya ini di bawah. Nanti diedit dulu. Di bawah ada di Instagramnya. Nah, singkat cerita orang-orang teh alus gitu kan. Beli di mana? Karena bikin gitu. Akhirnya pelan-pelan deh itu orang teh ngajieun jeung mobil ieu. Terus we eta mah selama orang ngantor teh. Berarti terbalik atuh ngumpulin kumaha? Berarti ngantorna terbalik atuh. Lain terbalik. Di orang teh orang nah bisa bertahan 10 tahun teh soalnya nyantai gawean pas orang Cepeng teh nyantai pisan dibanding baturan. Jadi sebenarnya aslina orang Tokped Bukalapak teh barebas. Pas kebagianna jobna teh bisa kayak orang gampang bisa lah istilah. Orang nu bisa gitu jobna teh. Jadi
di handover ka batur teh udah mau ngerti da orang nu di training alat eta gitu kan. Jadi orang selama eta teh nyantai. Nah, sampai orang bisa mengumpulkan banyak desain tuh. Mungkin ada nggak sampai 100 sih, cuma banyak lah. Puluhan desain. Nah, orang teh itu teh apa namanya? Jualan di Tokped dan Bukalapak. Si stiker eta teh. Hanya stiker. Hanya stiker. Oke. Jadi awalnya orang menerima custom tuh, Bang order apa bikinin customan ini dong. Awalnya orang nerima sih kan, lila teh capek oge gitu. Ya, kebayang. Ya capek dan orang menemukan mending kene jualan stiker, nggak ngapa-ngapain gitu, ngeprint sekali hungkul, nyetok sing loba, jualan lebih ngeunah gitu, lebih efektif, nggak ada fisik lah kerjaan ngecat karar itu. Jadi nges manggih polana tah. Nah di situ teh nya lumayan sih jualan dekal teh. Mungkin dari orang sampingan jualan dekal teh mungkin gaji orang teh sarua jeung supervisor orang lah. Jadi ai batur mah mungkin nambah istilahnya nyari gaji teh mungkin dari prestasi ya, semacam gitulah ya. Wah, ngerjakan proyek ieu. Ai orang mah ambung nu lieur-lieur lah. Urang mah dagang we. Serius, eta mah ngeunah lah. Orang mah ambung dibere tas-tas lah. Orang mah teu butuh naik ieu gitu. Da urang mah dagang ge sarua jeung maneh. Tiga gitu kan. Nepi ka baturan orang aya tuh baturan, maneh bantuan orang lah dagang stiker ieu, kurang ge dibere komisina lumayan. Maneh nyepeng Bukalapaknya, orang nyepeng Tokped. Nah, wah geus we tektokan dah. Nah, terus office boy orang ge sarua diberdayakan tah. Maneh ngurusan stok jeung ngirim-ngirim ya, kayak komisi aya we. Office boy orang ge menang komisi, wah pokoknya mah ngeunah lah. Nah, selama orang dagang stiker eta berjalan teh, orang teh ini sih terpikir untuk jadi kieu ceritana teh. Hot Wheels teh mun di custom teh pasti selain dicat teh pasti diganti ban. Oke. Karena itu inilah mun dicat hungkul bana plastik keneh mah iyalah teu menarik, dan emang trennya tuh semua ganti ban. Nah, lagi-lagi di pasaran teh bannya itu nggak realistis. Artinya di real world-nya tuh nggak ada ban ieu merek model kieu teh masih mainan keneh gitu. Oke. Nah, sedangkan kan orang tuh arahannya tuh Hot Wheels kalau bisa mah dibuat semirip mobil asli gitu. Nah, dari situ tuh orang, kumaha cara ngajieun gitu. Jadi selain si penjualan stiker jalan, orang tuh juga memikirkan peluang, ini kudu ngajieun ban, gitu kan. Akhirnya setelah orang mikirin cari ide, kumanya cara ngajieun ban. Nah, di waktu yang sama tiba-tiba ada orang Malaysia udah duluan bikin, man. Udah duluan tuh bikin. Wah, geus keduluan orang Malaysia gitu. Yang geus lah orang nyobain tes pasar lah. Jadi saacan orang ngajieun nu ieu we heula dicoba ya nu batur geus ngajieun geus puguh kan. Bari ningali responna. Nah, geus we orang teh hubungi orang Malaysia eta. Hubunginya teh gimana? Di Instagram gitu atau di Facebook? Di Facebook kalau nggak salah. Facebook. Di Facebook geus kontekan terus WhatsAppan. Ya nanya-nanya harga gitu. Akhirnya intinya mah rek meuli lah. Orang teh waktu itu zaman tiket murah ya. Zaman tiket murah. AirAsia. Orang teh cuti sapoe
orang ke Malaysia terus panggihan di KLCC waktu itu teh. Panggih we COD bari ningali sampel kan. Kan banyak kurang transaksi duit tapi tanpa panggih jelema terus can ningali barang kan. Iya oke kan. Akhirnya orang COD. Tapi saat itu teh iya naon ngan ukur ningali sampel hungkul. Oh, halus. Oke, orang bayar gitu kan. Gitu. Nah, pas orang COD di Malaysia teh orang nyokot sampel dibere loba. Lumayan nih. Menang sampel orang bisa minimal bisa ya foto lah, foto yang konten di Instagram. Gitu kan. Tapi jatuhnya melinya. Jatuhnya melinya bukan ngambil sampel cuma-cuma kan? Oh, cuma-cuma. Da orang geus pasti meuli sih. Jadi seorangna boleh minta sampel enggak? Oh, ini ambil aja. Geus nyokot yang loba gitu kan. Nah, keuntungannya naon ya itu orang udah dapat sampel pertama nih. Batur di Indonesia can aya nu boga. Gitu. Akhirnya orang posting tuh di IG tuh, wah, edan aya nu ieu geus jualan pertama gitu. Padahal mah barang can aya kan. Nah, dari situ ya lumayan heboh. Akhirnya follower teh nambah ti ditu oge. Nambah kan. Orang teh geus nanyakeun gitu. Oh, beli di mana? Sampai akhirnya si sampel eta teh orang jual oge. Si sampel eta teh ya batur kan geus teu sabar gitu. Nepi ka si sampel orang jual teh duit tiketnya balik modal. Juga orang teh balik modal lumayan. Nah, akhirnya barang yang dipesen teh datang lah sekian ratus set lah. Nggak sih orang jualan di itu kan, ya laris manis. Laris manis. Nah, cumanya nih modal nate nanggung jadi pemirip-mirip ting jeung aslina. Oke. Jadi menuju ke arah mirip kan nanggung kene lah teu. Nah, di situ akhirnya orang bener-bener cari desainer 3D, cari vendor, itu yang prosesnya agak lama, bertahun-tahun karena orangnya gawe oge jadi kan nggak ada waktu buat keluar cari vendor yang kayak gitulah. Prosesnya lama di situ sampai suatu ketika orang ketemu sama desainer 3D di Instagram. Nggak sengaja lah ketemu ngobrol, bisa gambarin ini nggak? Bisa, sabra sakit bayar ke orang tanpa basa-basi bayar terus jadi halus gitu kan, desainnya teh sesuai yang orang mau teh. Ya inilah bodor lah ceritana gitu. Iya oge anak ITB oge kan angkatannya geus senior geus kolot gitu, tapi ya itu akhirnya sampai detik ini ya jadi barang gitu. Emang orang kayaknya gitu. Ya udah inilah. Kolotan manehna gitunya. Jauh, mungkin seangkatan 80-an. Angkatan 80-an gitu. 80-an. 80-an. Kan desain nama edan lah, up to date lah. Kanu software ge update, maksudnya emang iyalah mengikuti ini gitu. Nah, akhirnya akhirnya kita bikin lah tuh, cari vendor, ketemu, bikin pertama rilis pelek bikinan sendiri teh ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi.